Ini yang jomblo lebih serius daripada yang dalam rumah tangga kita bisa meraih pahala banyak. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya bagaimana? Dengan cara mengenal maqasiduz zawaj. Apa sih tujuan pernikahan yang dituntut oleh syariat? Para ulama menyebutkan maqasiduz zawaj yang dituntut dalam pernikahan itu 3. Yang pertama adalah untuk menjaga kemaluan, menundukkan pandangan. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan cinta kasih di antara suami istri. Dan yang ketiga agar punya keturunan yang soleh dan soleha. Ini 3 tujuan. Semua kegiatan kita yang mendukung salah satu dari 3 tujuan ini, kalau kita niatkan agar mewujudkan tujuan syariat, semuanya berpahala. Semuanya berpahala. Contoh, tujuan yang pertama. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian punya kemampuan maka menikahlah. Sungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Ya, maka ini di antara tujuan pernikahan, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Nah, apapun yang kita lakukan, suami atau istri, dalam rangka untuk menundukkan pandangan pasangan dan menundukkan pandangan sendiri, maka pahalanya luar biasa. Misalnya seorang laki mendatangi istrinya dengan harapan untuk menundukkan pandangan, dapat pahala. Seorang istri melayani suami agar dia bisa menundukkan pandangannya, dia bisa menundukkan pandangan apa? Suaminya. Berpahala atau tidak? Berpahala. Seorang istri misalnya ikut olahraga, fitness supaya cantik dilihat oleh suaminya agar suaminya menundukkan pandangan, berpahala atau tidak? Berpahala. Tapi harus niatnya. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu dari tujuan pernikahan, ya. Nah, seperti ini, seorang istri misalnya dia rapikan tempat tidurnya, dia kasih parfum tempat tidurnya, ya, menyenangkan suami, maka berpahala. Semua kegiatan dia ini berpahala karena tujuannya adalah untuk menegakkan syariat agar menundukkan pandangan suaminya dan menjaga kemaluan apa? Suaminya. Yang kedua, misalnya untuk menumbuhkan cinta kasih, ya. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan istri-istri bagi kalian litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengan istri-istri kalian, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan untuk kalian mawaddah, yaitu cinta, hasrat, rahmah, kasih sayang. Maka apapun yang kita lakukan kepada pasangan kita untuk menemukan cinta kasih sayang, maka semuanya berpahala, ya. Niatkan karena Allah. Misalnya antum kalau lagi tidur kemudian istri kedinginan, maka antum pun hangatkan istri antum, ya. Niatkan karena Allah. Karena kalau antum menghangatkan istri, maka istri tambah sayang atau tidak? Tambah sayang. Ambil selimut. Kalau antum tidak lagi malas, ambil apa? Selimut. Istri tahu, oh, diselimutin sama suami. Kalau enggak, ya hangatin badan dengan badan, ya. Niatnya agar menumbuhkan cinta kasih, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jomblo lebih serius daripada yang azan kah? Belum. Ini semua menumbuhkan apa? Cinta kasih. Ketika kita berbicara sama istri, memilah-milih kata agar dia semakin sayang sama kita, kita perhatian, dapat pahala. Kita belikan emas buat istri, dapat pahala. Kenapa? Istri tambah sayang sama kita kalau dikasih emas. Iya atau tidak? Iyalah. Kalau antum belum punya, antum bilang sayang, cicil ya, anting kiri dulu, anting kanan bulan depan. Beli hadiah buat istri, keperluan dia, perhatian, ngobrol sama dia. Niatnya untuk menumbuhkan cinta kasih, dituntut. Bahkan saking penting hal ini, boleh bohong antara suami istri, boleh bergombal ria. Bukankah disebutkan la yahilul kadzib illa fi thalath? Tidak boleh dusta kecuali pada 3 perkara. Di antaranya haditsul rajul limraatihi wa haditsul mar'a li zawjiha. Omongan suami terhadap istrinya, omongan istri terhadap suaminya. Boleh. Istriku, kamu wanita tercantik di dunia. Masa sih, Mas? Kamu bohong, Mas. Tapi dia senang. Kamu bohong, Mas.
Ya jelas bohong lah. Gimana tercantik di dunia? Tapi jangan bilang iya. Enggak, ya memang benar kok, benar. Ya meskipun kita gombalin, meskipun kita bohong, dia senang karena perempuan senang dipuji. Kamu iya waktu lagi lampu mati kamu tercantik di dunia. Gombal-gombal aja tidak ada masalah. Mas kamu kelihatan muda lagi mas, masya Allah. Yang benar. Ini apa saling menyenangkan. Baik kalau istri bilang sama kita, mas cantikan saya sama atau sama dia? Wah itu hati-hati. Jebakan Batman itu. Antum kalau jujur bahaya. Antum bilang cantikan kamu. Apakah ada keraguan dalam hal ini? Ya, menyenangkan istri ngobrol sama dia candain. Kita ini kadang candain kawan-kawan kita bisa, istri tidak kita candain. Oleh karenanya semua yang bisa menimbulkan cinta kasih niatkan pahala. Dan kita waktu habis buat istri banyak atau tidak waktu kita habis? Banyak. Kalau cuma senang-senang doang duniawi enggak ada pahalanya. Maka kita niatkan saya untuk buat dia tambah sayang sama kita. Ajak dia sholat malam, ajak ngaji bersama, samaan kita dengar bacaan Quran dia dengar, dia baca Quran kita simak. Masya Allah. Cinta menambahkan cinta. Kita kasih ajak jalan-jalan supaya dia semakin sayang sama kita. Sering dikontak, sering ditelepon kalau kita lagi jauh. Maka semua perkara yang menumbuh cinta kasih berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita optimalkan waktu untuk hal ini. Tujuan yang ketiga misalnya agar memiliki anak-anak yang soleh, ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad dan kami jadikan bagi mereka istri dan anak-anak. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.